Shalom, Jemaat terkasih, renungan kita pada hari ini terambil dalam Amsal 8 dan 9 dengan tema menjadi lebih berhikmat. Firman Allah memiliki dua sisi dan di dalam kedua pengertiannya salah satunya merupakan hikmat. Sebab firman tanpa hikmat sedikit nilainya dan hikmat tanpa firman sedikit manfaatnya. Hikmat dalam Kamus Besar Indonesia artinya kebijaksanaan, kearifan. Salah satu tokoh yang terkenal dengan hikmatnya yaitu Raja Salomo. Hikmat belum tentu dimiliki oleh banyak orang karena hikmat beda dengan pengetahuan. Oleh karena itulah orang yang berhikmat akan memikirkan dua kali ketika ia akan bertindak. Orang berhikmat tidak mudah mengambil keputusan secara singkat karena dia perlu memikirkan dampak yang akan terjadi atas apa yang akan ia putuskan. Begitu juga orang percaya dituntut untuk dapat memiliki hati bijaksana dalam menyikapi sebuah masalah. Tujuannya agar tidak menjauhkan diri kepada Tuhan yang dapat menyebabkan kehancuran hidup seseorang. Secara etimologi bahasa, orang bijaksana mampu menyikapi setiap masalah dengan tepat serta meresponinya dengan sikap hati yang benar dan tenang. Meskipun itu mungkin sangatlah sulit untuk dilakukan. Itulah tujuan Amsal 8 dan 9 ditulis, yaitu agar orang percaya lebih paham betapa pentingnya memiliki hikmat atau kebijaksanaan. Berikut alasan mengapa kita harus dapat menjadi lebih berhikmat. Yang pertama, orang berhikmat mengatakan kebenaran. Dalam pasal 8 ayat 7-8 dikatakan, karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagiku. Segala perkataan mulutku adil dan tidak ada yang berbelit-belit. Ayat tersebut mengandung arti bahwa ia tidak akan menutupi segala kesalahan yang dilakukannya maupun yang orang lain lakukan. Ia berkata sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan asal bicara saja. Yang kedua, orang hikmat berbahagia. Ayat 11, 12, 34. Banyak orang seringkali menyesali apa yang sudah dilakukan pada masa lampau. Mengapa? Bisa jadi itu terjadi karena keputusan yang diambil pada masa lalu adalah salah. Mereka begitu tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Padahal dalam ayat 11 dikatakan bahwa karena hikmat lebih berharga daripada permata. Yang artinya ketika seseorang melakukan sesuatu dengan bijak, maka kebahagiaanlah yang akan ia dapatkan. Seperti halnya Yusuf ketika ia mendapatkan godaan dari istri Potifar. Apakah ia langsung menerimanya begitu saja? Tidak, dia justru malah pergi dari rumah Potifar. Karena Yusuf sudah mengambil keputusan dengan bijak, hingga akhirnya ia menjadi orang terpenting nomor 2 di Mesir pada saat itu. Selain itu juga, mengapa orang berhikmat dikatakan berbahagia? Karena segala yang ia lakukan disertai dengan takut akan Tuhan. Ayat 13 dan pasal 9 dan 10. Itu sebabnya dikatakan seperti permata, karena begitu berharganya sebuah kebahagiaan yang disertai dengan takut Tuhan. Yang ketiga, orang yang berhikmat tidak akan menjauhi Tuhan. Setiap orang percaya tentunya ingin hidup dalam kelimpahan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sebab hidup dalam anugerah akan membuahkan hasil yang memuaskan. Namun itu semuanya tentu ada harga yang harus dibayar, seperti dalam ayat 35 dan 36, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa yang mencari Tuhan tentu ia akan mendapatkan anugerah. Sebaliknya, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan jauh juga dari anugerah, dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah ditunggu iblis untuk bersama-sama dengan dia mendapatkan hukuman kekal. Pasal 9 ayat 18. Jadi jangan berpikir untuk hidup jauh dari Tuhan, karena dengan mendekatkan diri pada Tuhan, maka kebijaksanaanlah yang akan kita miliki sepanjang hidup kita. Yang keempat, orang berhikmat memiliki kekuatan tersendiri. Ada pada pasal 9 ayat 1. Seperti sebuah rumah tanpa adanya tiang penyangga, maka tidak ada kekuatan yang bisa menahan rumah tersebut. Demikianlah ketika hidup kita disertai dengan kebijaksanaan atau hikmat, maka kita memiliki kekuatan tersendiri untuk kehidupan kita maupun orang lain. Sebab ada kalanya orang juga butuh masukan dan saran dari kita. Saran dan masukan yang disertai dengan kebijaksanaan itulah yang menjadi kekuatan bagi orang lain. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, semakin tinggi tingkat kehidupan seorang haruslah semakin berhikmat agar kita menjadi dampak bagi orang sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.